Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Untuk di Provinsi Sumatera Utara, Universitas Terbuka itu dikatakan UT Medan. Ya, saat ini saya berada di UT Medan. Oke guys, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan beberapa pejabat yang ada di UT Medan, yaitu koordinator, kemudian penanggung jawab, dan kalau bisa nanti berjumpa dengan Direktur UT Medan. Halo guys, saat ini kita berada di ruangan Bapak Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar dengan Bapak Adrianto. Ya, Selamat pagi Pak. pagi. Ya. Ada beberapa pertanyaan ini Pak. Ya. Boleh Pak ya? Boleh. Berkaitan dengan tutorial. Jadi untuk semester ini Pak, bagaimana konsep tutorial tatap muka, pendas dan non-pendas di UT Medan? Iya, melalui kita untuk yang tetap muka itu karena keadaan COVID begini ya. Jadi itu di mana kita harus physical distancing, social distancing. Jadi UT itu merubah ke yang berbasis online. Nah ini udah kita terapkan dari semester kemarin ya 2021. Nah itu sudah kita terapkan. Jadi kita itu prinsipnya tetap online ya melalui aplikasi MSD. Ya, jadi untuk semua mata kuliah seperti itu. Jadi nanti ada beberapa aplikasi tambahan untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya Pak, bagaimana layanan pelaksanaan tutorial pada kelompok belajar yang berada di bawah naungan UT Medan?
Ya kalau dalam pelayanannya tetap sama, cuma agak sedikit berubah itu proses pembelajarannya aja. Jadi kalau pelayanan itu tetap tetap kita berikan bantuan untuk belajar, tetap kita berikan bahan ajar, tetap kita berikan. Jadi hak-hak mahasiswa itu tidak ada yang dikurangi, cuma teknis tutorialnya itu saja yang berubah dari yang tatap muka menjadi online. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwasanya pelaksanaan tutorial pada semester ini tutorial berbasis online. Ya, jadi kalau di Mendas itu adalah pelaksanaan tutorial webinar gitu ya. Nah, bagaimana konsep UT Medan terhadap tutor-tutor yang ditugaskan di daerah-daerah pada pelaksanaan web kali ini, Pak? Ya, kalau tutor itu sekarang sudah bisa lintas pokja gitu. Kalau kita bisa daerah, dulu kan daerah kita itu kalau bisa daerah Labuan Batu, dia fokus Labuan Batu. Sekarang ini kan dia bisa berpindah karena online itu, jadi bukan hanya di Labuan Batu, besoknya dia sudah bisa online mahasiswa misalnya di Nias gitu ya. Jadi tidak fokus. Kalau dulu kan misalnya Labuan Batu, besoknya dia harus ke Labuan Batu Utara gitu ya, jadi agak sulit untuk nah, sekarang lebih fleksibel, jauh lebih fleksibel untuk tutor-tutor dalam pelaksanaan tutorialnya. Jadi Pak, pelaksanaan tutorial pada semester ini itu kesiapan mahasiswanya mengikuti web bagaimana Pak? Alhamdulillah saya rasa siap ya, asalkan ini dibantu juga dengan Bapak Ibu pengurus ya, jadi mulai dari informasi jadwal, informasi link, kemudian pemanfaatan aplikasi LMS, pemanfaatan aplikasi Teams, itu juga sudah sampai ke mahasiswa, sehingga kalau informasi semua didapat, ya insya Allah itu semua dapat berjalan dengan lancar. Ya, kami harapkan juga tidak ada hambatan. Ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan Bapak. Mudah-mudahan pelaksanaan web atau tutorial semester ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke guys, demikian tadi penjelasan dari Bapak Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Belajar pada UT Medan. Terima kasih. Oke guys, saat ini saya berada di ruangan Koordinator Registrasi dan Pengujian UT Medan. Kita berada di ruangan Ibu Koordinator yang sangat cantik, ya, dengan Ibu Marhamah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Dedi, sehat? Sehat. Bu, seperti kita ketahui bahwasanya saat ini pelaksanaan tutorial webinar sedang berjalan, Ya. dan juga tutorial online sedang berjalan. Nah, kami mau tahu untuk semester ini 2020 bagaimana konsep pelaksanaan ujian. Oke, jadi Pak Dede terima kasih ya atas kesempatannya mampir ke UT Medan ya. Terima kasih. Jadi untuk masa registrasi 2020.2 ini kita masih menerapkan itu juga lah, kebanyakannya itu kita menerapkan normal ya, new normal gitu kan, termasuk dalam ujian. UT Medan pun di masa ini kami menerapkan ujian online Pak Dedi. Jadi memang tidak semua mata kuliah kita ujian online kan, ada beberapa mata kuliah tertentu yang nanti akan dilaksanakan secara online. Tapi ada mata kuliah yang tidak di online kan akan ada ujian take-home namanya Pak Dedi. Iya. Jadi take-home exam itu mahasiswa akan mendapatkan naskah ujian, dikirimkan oleh Pusat Ujian ke email mereka. Kemudian juga ada aplikasinya, mahasiswa serah terima hasil kerjanya di aplikasi tersebut Pak Dedi. Gitu. Iya. Jadi untuk konsep pelaksanaan konsep ujiannya sendiri bagaimana itu? Konsep ujiannya sebelum ke ujian ya, kita ada dua jenis layanan nih Pak Dedi. Layanan yang seolah-olah sebenarnya tidak seolah-olah saling mendukung ya satu sama lain. Yang pertama ada namanya tugas mata kuliah.
tugas mata kuliah itu diberikan kepada mahasiswa yang tidak terlayani di tutorial online dan tidak terlayani di tutorial webinar. Nah, jadi ini jadi catatan penting. Semester lalu kita juga udah menerapkan yang namanya tugas mata kuliah. Namun semester lalu tugas mata kuliah itu masih ada, bisa dikatakan sebagian besar akhirnya dijadikan sebagai nilai akhir mata kuliah. Nah, semester ini enggak lagi. Makanya bertabur kemarin semester nilai A semua ya? Iya, makanya semester kemarin itu ya alhamdulillah ada kesempatan mahasiswa dapat nilai bagus karena memang mereka mengerjakan semua ujiannya dari rumah. Ya kan Kalau istilah mahasiswa cuci gudang gitu ya? cuci gudang nggak juga sih. Artinya prosesnya sih sudah kita jalani, cuman memang karena dilakukan di rumah, mungkin mahasiswa juga mengupload ini, peluang untuk mendapatkan referensi sebanyak-banyaknya kan lebih besar daripada kalau mereka ujian kan balik ujian kan mahasiswanya ada pulang, nggak belajar lah nggak apa. Tapi kalau dia kerjain di rumah kan dia bisa lihat gitu. Nah, yang kedua, ujian akhir semester kita itu tetap ada. Jadi kalau ada TMK ada juga UAS. Nah, itu tadi lah yang UAS itu yang namanya take home exam. Jadi nanti mahasiswa sama juga akan diinformasikan akan tentang pelaksanaan ujian take home ini. Jadi nanti ingatin juga Pak Dedi kepada mahasiswa kita bahwa mahasiswa itu silakan cek di SIA. Udah benar belum alamat emailnya sama nomor HP-nya. Karena informasi nanti akan dikirimkan kepada mahasiswa apakah melalui web email atau melalui nomor HP handphone. Jadi mahasiswa nanti dalam rentang waktu tertentu akan diberikan 3 tugas juga. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jadi nanti TMK atau nilai tutorial akan memberikan kontribusi. Kalau TMK 30% ya, tutorial itu bisa sampai 50%. Nanti dari take home exam ini sisanya saling melengkapi lah untuk menjadi satu nilai utuh nilai akhir mata kuliah. Jadi diingatin Pak, mahasiswa kita kan kadang-kadang nggak tahu terlalu lalai dengan tanggal-tanggal penting gitu kan. Nah, kalau mereka punya nomor HP yang benar, kemudian emailnya sering dibuka-buka, insya Allah mereka nggak ketinggalan. Jadi sedikit Bu, masalah take home ini dia berbentuk soal atau soal pilihan berganda atau uraian gitu? Menurut informasi yang kami terima saat ini bahwa take home exam itu dia uraian Pak Dedi ya. Jadi mahasiswa mungkin akan diberi maksimal 4 soal. Tapi nggak tahu juga kita apakah soal itu beranak lagi. 4 memang tak ada 1A, 1B, 2A, 2B gitu ya. Tapi menurut arahan itu diberikan 4 soal per 1 tugas. Nah, ini take home exam ini akan diberikan kepada semua mahasiswa meskipun mereka dapat web maupun tuton. Jadi kalau dulu kan hanya untuk yang tidak terlayani di web dan tuton, tapi nanti yang namanya take home exam ini akan diberikan kepada semua mahasiswa. Jadi memang kita sedang membuat skema ujian yang take home gitu lah. Benar-benar diupayakan semi online ya, kalau kita bilang online kan mahasiswa mengambil soal, mereka mengerjakannya dan mengupload kembali gitu ya. Kalau online kan biasanya memang ada juga mahasiswa kita yang ujian online di sini langsung di depan kita sedang ujian online lah. Kalau ini udah take home exam, ini pelaksanaannya aja. Berarti untuk semester ini ada 3 jenis belajar, yaitu web, tuton, dan TMK gitu ya. Dan THE lah, satu lagi. Apa itu Bu? Take home exam tadi Pak. Iya, baru setelah yang selesai yang 3 ini masuk ke Take home exam take home atau exam. UAS lah ya. UAS. UAS kita itu dalam bentuk take home. Iya. Oke, makasih Bu. Sama-sama Pak Dedi, terima kasih juga. Oke guys, seluruh mahasiswa Pojang Labura, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Muhammad bahwasanya di semester ini ada pelaksanaan ujian akhir semester yang berbentuk take home exam ya. Jadi harapan kami supaya seluruh mahasiswa bersiap-siap menghadapi take home exam tersebut ya, yang sudah melaksanakan webnya menjalani sampai minggu 8, kemudian nanti siap juga untuk menjalani take home exam ya. Tuton demikian juga, setelah selesai tuton siap menghadapi take home exam, dan TMK
Setelah mengerjakan TMK, maka menjalani juga take home exam. Oke guys. Di hadapan saya saat ini Bapak penanggung jawab bahan ajar, yaitu Bapak Dr. Andes Johannes MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Denny. Iya. Selamat pagi. Oke, ya Pak, saya Dede Asar Arif dari Kopjar Labuan Batu Utara. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya. Bisa Pak ya? Bisa Pak. Iya. Dengan senang hati akan kita sampaikan. Baik Pak. Sebagai penanggung jawab bahan ajar di UT Medan ini, kami ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana proses penerimaan bahan ajar tersebut sampai diterima oleh mahasiswa di tempat atau di daerah mahasiswa masing-masing. Mohon Pak penjelasannya. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Denny. Masalah penerimaan bahan ajar atau yang istilah dikenalnya namanya dengan buku materi pokok atau modul, itu pertama sekali mahasiswa harus melakukan registrasi. Iya. Nah, setelah dia melakukan registrasi, dia melakukan pembayaran biaya uang kuliah atau yang dikenal dengan SPP. Setelah melakukan yang namanya meregistrasi dan pembayaran uang kuliah itu, maka kita melakukan pendataan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Apakah itu mahasiswa pendas atau yang non-pendas. Nah, masalah pendistribusian ke daerah itu ada dua versi. Yang pertama itu mahasiswa langsung datang ke UPBJ Jawa Medan mengambilnya, menerimanya dengan membawa bukti slip pembayaran yang sudah disetorkannya melalui bank yang diunjuk. Kemudian ada juga dia melalui yang berbasis kelompok belajar. Nah, yang berbasis kelompok belajar ini biasanya datanya dikirim oleh pengurus Pokjar. Artinya melalui pengurus Pokjar yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, setelah data kita terima melalui pengurus Pokjar, maka langkah selanjutnya kita kemas, lalu kita kirimkan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah PT Pos Indonesia. Nah, biasanya ketersampaian bahan ajar itu melalui pengurus Pokjar paling cepat 1 minggu setelah proses pengiriman dari UPBJ Jawa Medan. Nah, itulah pertama proses ketersampaian bahan ajar itu kepada mahasiswa di daerah maupun kepada yang bersangkutan. Iya. Bagaimana Pak progres pengiriman bahan ajar untuk semester ini? Ya, untuk masa 2020.2, kalau istilahnya disebut itu masa registrasi 2020.2. Masalah pengiriman bahan ajar memang ada 3 kali pengiriman, karena itu dikarenakan proses pengiriman dari UT Pusat ke UPBJ Jawa Medan. Nah, di UPBJ Jawa Medan itu kita data dulu. Setelah kita data, baru kita buat persiapan untuk proses pengiriman ke daerah yang berbasis Pokjar. Mengingat jumlah mahasiswanya yang begitu banyak, maka kita harus betul-betul menyiapkan data atau menerima data dari pengurus Pokjar agar dia tidak berulang-ulang di dalam proses pengirim.
Nah, inilah kendalanya bagi kami selaku penanggung jawab bahan ajar. Mengapa itu dilakukan berulang-ulang? Karena kita menerimanya dari bahan ajar itu dari UT pusat, itu kadang-kadang bukan sekali dua kali, bahkan dia lebih mencapai 3 kali. Setelah sampai di sini, itu tidak lama tetap kita proses lalu kita berangkatkan atau kirimkan melalui pihak ketiga yaitu PT Pos Indonesia. Nah, makanya selalu pengurus Pokjar itu selalu ber-WhatsApp, bertelepon, menyapa saya selama kenapa kok belum sampai bahan ajarnya. Nah, itulah salah satunya kendalanya itu. Jadi sebaiknya juga kepada pengurus Pokjar, begitu mahasiswanya sudah meregistrasi, sudah membayar, cepatlah kirim datanya itu ke UPBJJ UT Medan, apakah melalui koordinator bantuan layanan bahan ajar atau juga kepada penanggung jawab bahan ajar. Oke. Selama ini Pak, dalam pelaksanaan distribusi bahan ajar ini, kira-kira menurut Bapak respon atau kepedulian Pokjar terhadap penanggung jawab bahan ajar itu bagaimana? Dan Pokjar mana kira-kira menurut Bapak yang bisa dikatakan yang bagus gitu untuk pada pendistribusian bahan ajar ini? Baik Pak Dedi, masalah responsif terhadap pengurus Pokjar tentang tanggung jawabnya sebagai pengurus Pokjar di dalam proses penerimaan bahan ajar dari pihak penanggung jawab bahan ajar, dalam hal ini adalah UPBJJ UT Medan, itu pada dasarnya responnya itu semua baik. Tapi dari semua yang baik itu tentu kan ada yang terbaik. Nah, sebenarnya bisa kita sebutkan satu-satu, nanti akan kita sebutkan. Yang jelas, pengurus Pokjar yang ada di wilayah UPBJJ UT Medan itu, setiap kali kita menyapa, meminta data untuk proses pengiriman bahan ajar, itu semuanya merespon dengan baik. Semuanya. Tentu dari semua yang baik itu ada yang terbaik. Dalam arti apa? Yang tercepat memberi data ke penanggung jawab bahan ajar di UT Medan. Mungkin bisa kita sebutkan satu-satu. Yang selalu memberikan data tercepat itu ke UPBJ Medan, yaitu boleh saya sebutkan sini, maaf Pak Dedi ya, yaitu pengurus Pokjar Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dalam hal ini Bapak Dr. Andus Dedi Asarif MPD. Kemudian Ibu Wisliati dari Kabupaten Asahan. Kemudian Bapak Zulkifli atau Pak Suli dari Kabupaten Batubara. Kemudian Ibu Ruslan Sitorus dari Kabupaten Toba Samosir. Kemudian Ibu Saida dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan juga itu ada yaitu Bapak Apri Sausararap dari Kabupaten Tambun Selatan. Nah, ini yang selalu merespon cepat kalau kita menyapa di dalam meminta data mahasiswa guna proses persiapan pendataan pengiriman ajar. Nah, ini dari bapak-bapak pengurus Pokjar atau ibu pengurus yang saya sebutkan tadi ini, itu memang responnya cukup baik, cepat, tepat kalau saya menganggap. Kemudian sebagai penanggung jawab bahan ajar, saya senang. Senangnya dalam arti apa? Saya bisa bekerja sama dalam proses kegiatan-kegiatan selanjutnya, yaitu setelah mereka terima, kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan sebagai pengurus Pokjar di dalam hal ini adalah penerimaan pendistribusian bahan ajarnya ke mahasiswa langsung. Nah, biasanya itu pun yang paling cepat juga yang pernah saya data itu Pak Dedi selalu cepat itu. Dia paling cepat di dalam proses penerimaan bahan ajar. Begitu juga pengurus Pokjar yang lainnya. Nah, itu Pak Dedi.
Oke Pak, jadi setelah saya tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak, kira-kira harapan Bapak ke depan untuk bahan ajar ke mahasiswa ini bagaimana Pak? Oh, kalau harapan saya adalah yang pertama, setiap masa registrasi, kalau mahasiswa itu sudah menerima lip, segeralah bayarkan ke bank yang diunjuk atau mitra yang diunjuk. Kemudian kalau dia mahasiswa berbasis Pokja, segera lapor ke pengurus Pokja guna untuk memproses selanjutnya, yaitu pendataan penjumlahan bahan ajar yang bakal diminta melalui penanggung jawab bahan ajar di UPBJJ UT Medan. Itu yang paling utama, karena semakin cepat mahasiswa itu membayar, maka semakin cepat pula pengurus Pokja mendatanya, lalu semakin cepat pula pengurus Pokja menerima bahan ajar dari UPBJJ UT Medan. Nah, itu harapan saya. Jadi jangan tunggu-tunggu gitu. Oke Pak, saya rasa cukup jelas penjelasan dari Bapak dan saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Dedi. Oke guys, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bahwasanya kepedulian pokjar yang ada di Sumatera Utara ini sudah cukup bagus. Tapi ada beberapa pokjar yang menurut Bapak Dr. Agus Johannes MPD sangat bagus, termasuk Labura guys.